Yo, 91,6 Ums FM, sentralnya anak muda. Selamat pagi teman anak muda. Wah, tadi udah seru-seruan ya, nyanyi lagu-lagu India. Tapi kali ini izinkan Bes untuk ya berbincang dulu lah di pagi hari ini. Jadi buat rekan Anggun, iya senyumannya itu deh. Karena kali ini Umsu FM kedatangan tamu yang sangat luar biasa. Dan seperti biasa, orang-orang yang luar biasa selalu hadir di Umsu FM. Dan kita sapa-sapa dulu tamu kita yang hadir pada hari ini. Ada Bapak Profesor Dr. Sutikno STMT selaku Guru Besar Universitas Negeri Semarang. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Prof? Alhamdulillah baik. Baik ya. Tiba di Medan hari apa Prof? Kemarin ya? Ya, hari Jumat. Hari Jumat. Oke. Perjalanannya lancar Prof? Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah lancar. Dan turut juga ya teman anak muda mendampingi yaitu selaku Wakil Rektor 2 Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Bapak Profesor Dr. Akrim MPD. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Prof kabarnya? Alhamdulillah. Sehat. Kita senang karena dihadiri oleh tokoh yang sangat berpengalaman di pendidikan, Profesor Sutikno. Oke. Dan terus juga hadir Ibu Dr. Nilda selaku bagian percepatan lektor kepala dan guru besar Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Assalamualaikum Ibu. Oke. Mungkin kita ke Prof. Akrim dulu ya Prof. Terkait dengan kegiatan di UMSU hari ini apa sih Prof? Boleh tahu? Ya, kegiatan di UMSU hari ini adalah kegiatan percepatan guru besar dan lektor kepala, di mana hari ini kita dihadiri oleh Bapak Profesor Dr. Sutikno STMT selaku narasumber utama kita, karena begitu pentingnya percepatan guru besar di UMSU sehingga kita mengundang pakar yang sangat berpengalaman, dan kita berharap kegiatan hari ini memberikan manfaat yang luar biasa bagi seluruh dosen UMSU yang akan mengajukan kenaikan jabatan fungsional ke guru besar. Oke. Baik, mungkin kita ke Profesor Sutikno dulu terkait dengan motivasi yang akan diberikan kepada para dosen atau kepala yang ada di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Ini pandangan dari Profesor sendiri seperti apa sih para tenaga pendidik khususnya rektor kepala dan guru besar yang ada di UMSU itu sendiri, Prof? Dari informasi yang saya peroleh dari Indonesia ini sebagai kolega kami ya, partner kami di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, saya lihat itu potensi untuk dosen-dosen di UMSU menjadi guru besar itu nampaknya sangat banyak. Saya dengar informasi ada sekitar 40-an ya, lebih itu dosen-dosen di UMSU ini sudah menduduki jabatan lektor kepala. Sehingga dari potensi yang besar itu bisa didorong atau diakselerasi agar dalam waktu dekat itu ya bisa menduduki jabatan besar, sehingga nanti bisa mendukung juga untuk akreditasi prodi maupun institusi, sehingga bisa meningkatkan kinerja perguruan tinggi atau universitas. Oke, berarti potensi cukup besar ya Prof untuk UMSU itu sendiri. Ya, ini termasuk kalau kita melihat dari PTS ya, dibanding dengan PTS yang lain, ini termasuk potensi yang luar biasa. Oke. Tapi terkait dengan untuk percepatan apapun terkait dengan guru besar ini, setidaknya apalagi UMSU itu udah akreditasi unggul ya Prof ya. Itu persyaratan untuk guru besarnya itu apakah mempengaruhi terkait dengan akreditasi itu Prof? Tentunya ini kan untuk guru besar ataupun jabatan fungsional tertinggi untuk dosen ini kan perlu diprogram ya, karena tentunya meskipun saat ini UMSU sudah menduduki atau memperoleh akreditasi unggul, ini kan banyak juga dosen-dosen yang mungkin sudah mendekati pensiun, sehingga ini kan perlu diprogram atau dirancang sehingga kedepannya predikat akreditasi unggul itu tetap ini dipertahankan, bahkan mungkin lebih baik lagi. Lebih baik lagi Prof. Yang existing sekarang. Iya. Oke. Kalau untuk strategi sendiri supaya untuk para tenaga pendidik itu bisa cepat memperoleh
guru besar gitu. Itu seperti apa sih Prof mungkin? Apalagi kalau mungkin kita tahu kan seperti Prof Akim termasuk profesor termuda juga kan Prof. Nah, itu dia. Contoh Iya yang Prof. nanti bisa menjadi ini apa sebagai atau contoh bagi teman-teman dosen di ini apa di UMSU dapat meraih jabatan tertinggi tentunya dalam umur atau usia yang produktif ya. Bukan mencapai jabatan profesor pada saat mendekati pensiun gitu. Nah ini tentunya kalau kita melihat strateginya ya ini bisa dilihat dari dua sisi ya nanti. Dari sisi institusi bagaimana apa strategi untuk percepatan ini apa guru besar. Kemudian yang kedua dari sisi dosen. Kalau dari institusi ini tentunya harus disiapkan atau diprogramkan kegiatan-kegiatan yang memang mendukung secara komprehensif untuk percepatan guru besar ya. Karena ini kan bukan hanya kegiatan yang diambil di hilirnya saja ya, di ujungnya gitu, tapi harus secara komprehensif sisi-sisi mana yang mendukung di dalam ini pencapaian guru besar. Tentunya yang utama itu biasanya menjadi masalah adalah pemenuhan syarat khusus memiliki satu artikel jurnal internasional beredukasi ini yang sering menjadi kendala bagi para dosen. Oleh karena itu, untuk bisa memenuhi syarat khusus tersebut, ini harus dilakukan upaya secara komprehensif dan terintegrasi ya antara LP2N, kemudian perpustakaan juga, kemudian program pasca sarjana, misalkan dalam penyelenggaraan pembimbingan akademik dan dari ini apa biro sumber daya di dalam ini apa menyiapkan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan ini apa untuk akselerasi guru besar, apakah workshop bimbingan teknis tentang kredit atau yang lainnya. Apa yang perlu dilakukan misalkan oleh LP2N? LP2N bisa menyelenggarakan kegiatan-kegiatan mulai dari dulunya, misalkan bagaimana mencari ide-ide penelitian yang dapat menghasilkan state of the research yang memang di situ pada awal generate ide research itu di situ sudah ada novel ya, sehingga tidak kesulitan nanti misalkan di dalam publikasi karena memang sejak awal penelitian itu sudah ada kebaruan ya ini. Nah, tentunya bukan hanya itu yang bisa dilakukan oleh LP2N, banyak sekali dengan melakukan kerja-kerja penelitian yang interdisiplin atau multidisiplin sehingga dapat menghasilkan ilmu-ilmu baru juga. Ya. Kemudian kolaborasi dengan riset-riset kelompok-kelompok riset yang lain dan bisa juga menyelenggarakan kegiatan-kegiatan di dalam academic writing, misalkan penulisan paper, kemudian bagaimana pendampingan submit ke jurnal internasional dan yang lainnya. Kemudian apa yang perlu dilakukan misalkan oleh perpustakaan. Nah ini kan kita kalau saya yakin kalau UMSU masalah literasi itu saya pikir sumber dayanya lebih dari yang lainnya. Tapi tidak sedikit juga perguruan tinggi yang lain yang memang kesulitan dari sisi sumber daya literasi ya. Misalkan perpustakaan, karena bagaimana kita melakukan riset yang baik atau menghasilkan itu yang novel kalau misalkan tidak didukung oleh sumber literasi yang memadai, terutama di perpustakaan ya. Ini kadang-kadang kita memang masih terbawa pada budaya atau culture ini apa culture petani lah, yang petani kalau di tempat kami itu di kampung sana di Banjarnegara itu istilahnya ini apa ya petani yang ada istilah ini aja dia itu sendiri misalkan dia punya modal banyak ya tetapi untuk hidup dia itu sendiri emang gitu lah. Sama juga kita kalau misalkan di dalam invest ini di dalam pengembangan sumber daya itu kadang-kadang tidak priority ya. Nah, kita mau menginvestkan sumber literasi, misalkan pengadaan bahan pustaka itu emang makanya tidak kelihatan. Tapi kadang-kadang kita memprioritaskan pembangunan yang itu secara substansial akademik kurang menyentuh. Nah ini tentunya untuk mendukung ya pelaksanaan riset dari teman-teman dosen maupun mahasiswa ini harus di backup dengan
sumber literasi yang baik ya, terutama jurnal-jurnal ilmiah yang terbaru, yang terkini ya. Kemudian bagi institusi ya, sumber daya ini juga harus menyiapkan pasti misalkan memberikan insentif dalam bentuk program pemberian pendampingan seperti yang dilakukan di Undip misalkan Wan Profesor ya, kemudian mendampingi Wan Kandidat Profesor ya. Nah ini di backup ya, di backup bukan hanya dari sisi biaya ya, tapi juga dari sisi misalkan program ini insentif penelitian dan lainnya ya. Ini sudah banyak dilakukan ya. Seperti di DF MIPA UGM kemarin saya baru silaturahim dengan Pak Dekan ya, Pak Dr. Kuatriana di sana. Beliau bahkan memfasilitasi untuk ini profesorship ini sampai dengan pembiayaan ya. Jadi dosen pokoknya mengumpulkan berkas kepada tim yang dibentuk oleh fakultas, semua dana pembiayaan itu ditanggung oleh fakultas. Ini tentunya luar biasa ya. Jadi nanti yang lain juga bisa dilakukan ya, strategi yang bisa dilakukan oleh lembaga ya. Kemudian secara individu ini tidak bisa jalan sendiri-sendiri. Lembaga ini sudah semangat sebagai fasilitas, ternyata dosennya ini nggak maju-maju juga ya. Nah ini tentunya dosen juga harus punya strategi, harus memiliki perencanaan di dalam pengembangan karir ya. Kapan akan menduduki lektor kepala, kapan akan profesor, ini harus ada perencanaannya ya. Sampai detail apa yang perlu dilakukan tiap tahun, berapa karya ilmiah, karya-karya terdama yang harus dicapai, bisa nanti dihitung per semester misalkan atau per tahun angka kreditnya berapa. Kemudian sampai detail misalkan mingguan, apa yang harus dilakukan? Misalkan saya paling tidak misalkan dalam 3 bulan ini bisa menghasilkan satu paper review ataupun misalkan artikel jurnal ya, apakah untuk proceeding atau untuk jurnal nanti. Tapi harus ada perencanaan sehingga selesai dari satu kegiatan itu paper selesai submit, nanti bisa menulis lagi sehingga dalam waktu yang direncanakan itu kita akan memperoleh atau bisa mencapai jenjang jabatan sesuai yang direncanakan ya. Demikian. Luar biasa sekali. Kayaknya perbincangan kita 10 menit nggak cukup nih Prof. Tapi mungkin Prof kita izin ke Ibu Dr. Emilda terkait dengan percepatan lektor kepala dan guru besar di UMSU itu seperti apa sih Ibu Dr. Indah perkembangannya? Ya baik, ini salah satu strategi yang dikatakan oleh Profesor Sutikno bahwa institusi kita sudah membuat sebuah lembaga, yaitu lembaga percepatan untuk jabatan fungsional dosen, lektor kepala dan guru besar. Ini salah satu untuk mencapai roster universitas kita, yaitu meraih guru besar di institusi kita itu sebanyak mungkin. Sebanyak mungkin ya. Salah satu ya kegiatan-kegiatan seperti ini selalu kita lakukan, tapi benar kata Prof. Tikno bahwa ini tidak bisa dilakukan oleh satu pihak. Ini memang harus kerjasama tim yang benar-benar kompak, individu, institusi maupun kolaborasi yang lain. Seperti itu kami dari tim percepatan tidak melakukan pilih-pilih, di mana kalau memang sudah ada perencanaan, analisanya, kemudian dosennya memang sudah siap untuk meningkatkan jabatan fungsionalnya, kita siap melakukan pendampingan semaksimal mungkin. Seperti itu. Oke. Nah mungkin kita kembali lagi ke Pak Profesor Dr. Akrim MPD nih, selaku dari Wakil Rektor 2 UMSU. Nah UMSU sendiri kan kalau bisa perhatikan juga kan selalu mensupport nih tentang pendidiknya dengan program-programnya hingga saat ini selalu solid gitu, Prof. Mungkin seperti apa sih Prof hal-hal yang mungkin diterapkan di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara itu sendiri terkait ini? Berkaitan dengan penunjang karya dosen, sebenarnya UMSU sudah punya kebijakan tersendiri, mungkin seperti yang disampaikan oleh Prof. Sutikno tadi, bahwa di UMSU ini dosen itu cukup dimanjakan dengan kebijakan-kebijakan yang ada. Insentif-insentif seluruh karya ilmiah cukup banyak di UMSU ini. Bahkan yang terbaru, kita membuat insentif bagi dosen yang mampu membimbing mahasiswanya menjadikan skripsi sebagai jurnal dan juga tesis. Nah, itu yang terbaru. Sebelumnya kita sudah punya kebijakan kalau
karya ilmiah bereputasi Scopus itu untuk Q1 50 juta. Ini kebijakan yang UMSU dan sudah berlangsung lama. Memang sebelum publikasi kita juga punya anggaran yang besar untuk riset dan pengabdian. Tahun 2023 ini kita sudah menyediakan anggaran riset dan publikasi itu sampai 15 miliar. Tentu ini sudah hampir 10% dari jumlah APBN UMSU setiap tahun. Inilah dalam bentuk dukungan kita supaya dosen-dosen ini memang harapan kita memanfaatkan fasilitas dan kebijakan yang ada ini. Memang di sini prinsipnya yang UMSU lakukan adalah money follow function gitu ya. Jadi uang yang kita siapkan itu sesuai dengan fungsinya. Bukan uang itu disiapkan sia-sia. Jadi kalau dosen punya karya ilmiah setiap semester, setiap tahun, tentu dia juga akan diikuti dengan pendapatan yang baik. Jadi kesejahteraan itu sesuai dengan kinerja yang kita diterapkan di UMSU. Baik, luar biasa. Mungkin terakhir kepada Bapak Profesor Dr. Sutikno STMT, harapannya dan mungkin pesan-pesannya kepada mungkin para tenaga pendidik di UMSU yang mungkin ingin menjadi guru besar ini kok. Jadi seperti yang tadi saya sampaikan ya, bahwa memanfaatkan potensi yang luar biasa ini segera saja dimanfaatkan ya, menyiapkan untuk pengajuan CV-nya ya, sehingga nanti memang di tahun ini 2023 itu bisa banyak CV dari UMSU ini, karena ini tentunya sudah jalan dengan kebijakan Kemendikbud juga sikap melayani ya. Jadi kalau banyak usulan nanti juga banyak dilayani dalam penilaian dan insya Allah banyak CV di UMSU. Baik, luar biasa sekali teman-teman muda perbincangan kita di pagi hari ini. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Profesor Dr. Sutikno STMT yang sudah hadir di UMSU FM. Terima kasih juga kepada Profesor Dr. Aksin yang sudah hadir juga mendampingi, dan Ibu Dr. Emilda. Mungkin terakhir sebelum kita menutup perbincangan kita, kalau habis bilang UMSU, boleh kita sama-sama unggul, cerdas, terpercaya, Prof? Ya. Oke, 1, 2, 3, UMSU! Unggul, cerdas, terpercaya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, itu dia teman-teman muda perbincangan kita di pagi hari ini, dan mudah-mudahan nih ya banyak ya di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang meraih menorehkan prestasi, khususnya baik itu tenaga pendidik, sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dan apalagi program-program yang ada di UMSU yang selalu mensupport para kinerja baik itu tenaga pendidiknya. Ya, UMSU unggul, cerdas, terpercaya. UMSU kampusnya para juara. Ini saatnya kita alihkan lagi, kita serahkan lagi kepada rekan Anggun, dan pastikan kamu tetap stay tune terus di 91,6 UMSU FM, sentralnya anak muda. Besti, kok belakangan ini jarang kumpul bareng kita lagi sih? Sorry Besti, udah sibuk nih ikut MBKM.